Anda tahu siapa Najwa Shihab? Dia adalah salah seorang bagian dari habaib yang ada di negeri ini. Artinya dia adalah salah seorang yang merupakan bagian keturunan imigran dari Yaman. Belakangnya ada nama Shihab, berarti ada kaitannya juga dengan Rizik Shihab dan lain sebagainya. Kenapa sekarang kita membahas Najwa Shihab? Ya karena Najwa Shihab ini belakangan ini lagi rame di Twitter karena diduga menghina Pak Presiden Joko Widodo terkait kepulangan beliau dari Istana Negara ke Solo. Ditulis oleh suara.com, tuai kontroversi Najwa Shihab sebut Jokowi nebeng pesawat TNI pulang ke Solo. Tulisan ini diliput atau dimuat pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Suara.com, Najwa Shihab mendadak menjadi topik hangat pasca sesi live menyaksikan siaran langsung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada hari Minggu tanggal 20 bulan 10 2024 viral di media sosial. Dalam sesi live tersebut, Najwa Shihab didampingi Andovida Lopez untuk berbincang-bincang dengan narasumber seraya memberikan komentar atas siaran langsung prosesi pelantikan. Di antara seluruh agenda acara, detik-detik kepulangan Jokowi ke Surakarta setelah purna tugas sebagai presiden ikut mendapat sorotan Najwa Shihab. Anak Quraisy Shihab tersebut spontan berkomentar soal batalnya niat Jokowi untuk pulang ke Solo menggunakan pesawat komersil. Jadi memang diberitakan sebelumnya bahwa rencananya Pak Joko Widodo dan keluarga akan pulang ke Solo menggunakan pesawat komersil. Kendati demikian, Najwa Shihab tampak menyematkan satir dalam komentar kepulangan Jokowi ke Solo menggunakan pesawat Boeing 737-800 Gen dengan nomor ekor A7309. Berdasarkan pantauan, Najwa Shihab meminjam diksi nebeng yang dipopulerkan oleh Kaisang Pangarep saat mengklarifikasi penggunaan jet pribadi untuk melancong ke California, Amerika Serikat. Nggak jadi komersil, sekarang nebeng TNI AU, kata Najwa Shihab, dikutip pada hari Rabu tanggal 23 bulan 10 tahun 2024. Seperti diketahui, pesawat Jokowi dikawal oleh skuadron TNI AU, 3 pesawat T-50, 4 pesawat tempur F-16, dan 1 Sukhoi ikut mengudara bersama pesawat yang mengangkut Jokowi ke Solo. Mendengar satir Najwa Shihab, Andovida Lopez tampak cukup panik. Dia pun mengkoreksi ucapan anak Quraisy Shihab tersebut. Enggak nebeng sih Mbak Nana, emang pengantar langsung, tutur Andovida Lopez. Celatukan Najwa Shihab soal kepulangan Jokowi menggunakan pesawat Boeing dan dikawal TNI AU ini disorot oleh user TikTok. Menurut gua sih udah keterlaluan ya. Salahnya di mana sih Pak Jokowi pulang diantar oleh TNI AU? Ucap pemilik akun Doisme. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan berkomentar yang beragam. Orang berpendidikan kayak Najwa Shihab ngomong kayak gini, tulis seorang netizen. Najwa jadi agak lain, ujar netizen lain. Najwa lagi cosplay jadi Sengkuni, ucap netizen yang lain. Untuk informasi tambahan bahwa ternyata Jokowi batal pulang ke Solo menggunakan pesawat komersil karena permintaan Prabowo Subianto. Hal itu diutarakan ex-Menkominfo Budi Ari. Iya, permintaan Pak Prabowo. Ya masa mantan presiden dikasih naik komersil, tuturnya. Jadi di sini Najwa Shihab sebagaimana kita lihat, dia memang sebagai salah satu presenter yang bisa dikatakan cukup terkenal di Indonesia karena sering muncul di media televisi. Tapi ya sekali lagi, apa yang dia sampaikan tadi adalah sebuah ungkapan atau istilahnya itu sindiran yang bisa jadi ini menyakiti perasaan masyarakat Indonesia, terutama para pendukung Pak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi itu meskipun sudah purna tugas dan beliau itu pulang ke Solo tidak menggunakan pesawat komersil, tapi menggunakan pesawat atas perintah Pak Prabowo Subianto, itu adalah hal yang wajar. Artinya, masa sih Pak Jokowi yang sudah 10 tahun menjadi presiden kok tiba-tiba pulang menggunakan pesawat komersil?
Kalau memang demikian kan berarti masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia kurang begitu menghargai jasa Pak Jokowi ini. Karena harusnya ya seperti yang terjadi ini, ya memang harusnya itu Pak Jokowi itu pulangnya tidak menggunakan pesawat komersil, tapi menggunakan pesawat milik TNI AU. Dan ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto. Kemudian pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba Najwa Shihab punya komentar seperti itu, punya komentar miring yang isinya itu menyindir Pak Jokowi? Ya entahlah, karena itu mungkin dia punya urusan pribadi atau mungkin karena dia itu atas suruhan atau permintaan kelompok dari Yaman atau bagaimana kita tidak tahu. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah apa yang dilakukan oleh para Ba'alawi dari Yaman itu bisa dikatakan memang harus diwaspadai seluruhnya. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata kita lihat rekam jejaknya, misalnya Rizik Syihab, kemudian Bahar Smith, dan lain-lain ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Mereka ini dengan terang-terangan sering menghina dan mencaci maki Presiden Jokowi. Nah sekarang ketika Jokowi lengser, kok Najwa Shihab yang sama-sama keturunan imigran dari Yaman, kok malah ikut-ikutan menyindir atau istilahnya itu mengungkapkan kata-kata yang tidak sejalan atau tidak sepakat dengan mantan Presiden Jokowi tersebut. Artinya apa? Artinya itu keturunan imigran dari Yaman, yakni para habaib, dalam melakukan tindakan atau melakukan kegiatan atau dalam ucapan di negara kita itu sudah keterlaluan. Kenapa bisa dikatakan keterlaluan? Ya kalau kita lihat ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden, misalnya ada kritikan, ada demo yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tapi tidak sampai seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab, Bahar Smith, dan lain-lain itu. Jadi masih dalam koridor peraturan atau dalam koridor yang sewajarnya saja. Tapi kalau misalnya itu si Rizik Syihab atau si Bahar Smith itu ketika ceramah bagaimana ucapannya yang dilontarkan terhadap Pak Presiden Joko Widodo. Dan kita juga heran ketika Pak Presiden Joko Widodo menjadi presiden, kenapa orang-orang itu tidak diberi tindakan yang tegas, kok malah seolah-olah dibiarkan. Dan ini malah muncul lagi si Najwa Shihab. Tapi Najwa Shihab ini munculnya secara terang-terangan adalah ketika Pak Jokowi sudah lengser. Jadi dari kejadian yang banyak tadi itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya klan Ba'alawi atau klan habaib dari Yaman yang perlu diwaspadai itu bukan hanya karena mereka ini mengaku sebagai cucu Nabi. Tapi apa yang mereka lakukan seolah-olah memang sistematis dan terorganisir. Yang intinya mereka dengan berbagai cara, dengan aspek yang berbeda dan dengan posisi yang berbeda dan dengan peran yang berbeda, namun kemungkinan punya tujuan yang sama, yakni ingin menguasai negeri ini. Karena hal ini kalau kita kaitkan dengan habib-habib yang lain, misalnya dengan adanya indikasi pengkaburan secara seluruh Nusantara, adanya makam-makam palsu, dan lain sebagainya, kemudian ditambah lagi dengan ceramah Habib yang mengatakan bahwa Indonesia milik Aulia Tarim, kemudian yang belum lama ini viral adalah tentang adanya haul Solo yang menuai kontroversi karena di situ yang dihauli adalah seorang Habib yang hidup dan mati di Yaman tapi dihauli di Solo menggunakan nama Solo dinamakan haul Solo. Ini kan secara tidak langsung menganggap bahwa Solo ini adalah bagian dari habaib, atau bisa juga diartikan bahwa Habib yang meninggal tersebut yang dihauli seolah-olah punya jasa besar di kota Solo. Atau juga bisa diartikan bahwa Habib yang meninggal dan dihauli tersebut merupakan cikal bakal kota Solo. Atau bisa juga dipahami bahwa Habib yang meninggal tersebut kemudian dihauli tersebut adalah orang yang mendirikan kota Solo. Tapi semua itu tidak benar. Karena hal itu hanyalah pengklaiman dan suatu hal yang harus kita lawan dan harus kita berikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat di Indonesia. Sehingga mulai sekarang tentang apa saja yang dilakukan oleh para Ba'alawi dari Yaman, meskipun kelihatannya halus, meskipun kelihatannya baik, meskipun kelihatannya lemah lembut, tapi semua itu harus diwaspadai. Karena kalau kita lihat apa yang mereka lakukan ini memang
suatu gerakan yang sangat membahayakan bangsa ini.